Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auri Wilialdo dengan NIM 100111182025013 dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan membahas mengenai identifikasi bahaya di pemukiman lahan basah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Adapun subbahasan identifikasi bahaya yang akan saya kemukakan, yang pertama yaitu definisi bahaya, yang kedua sumber bahaya, ketiga cara mengetahui potensi bahaya, keempat jenis bahaya, dan yang terakhir langkah-langkah dalam upaya pengendalian bahaya. Yang pertama yaitu definisi bahaya atau hazard. Bahaya merupakan sumber, baik itu situasi, kondisi, lingkungan, atau peralatan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Bahaya dapat menimbulkan suatu risiko. Risiko sendiri merupakan peluang bahaya tersebut menjadi kenyataan. Lahan basah bisa menjadi salah satu sumber bahaya yang ada di lingkungan jika tidak diidentifikasi dan dikendalikan, sehingga diperlukan analisis bahaya dan risiko yang bisa berefek buruk bagi manusia dan lingkungan. Adapun sumber-sumber bahaya dapat berasal dari yang pertama, perilaku manusia atau human behavior. Yang kedua yaitu peralatan dan bahan atau equipment and material. Dan yang terakhir yaitu alam atau nature. Sumber bahaya yang berasal dari perilaku manusia atau human behavior yaitu membuang sampah sembarangan, membakar lahan basah gambut untuk pembukaan lahan baru, buang air besar sembarangan, dan penggunaan pupuk yang mengubah struktur tanah. Yang kedua yaitu sumber bahaya, peralatan dan bahan atau equipment and material. Peralatan dan bahan juga bisa menimbulkan bahaya bagi lingkungan lahan basah. Peralatan seperti alat berat, pupuk lahan, kontaminasi bahan kimia tambang, dan sedimentasi serta penurunan kualitas air. Sumber bahaya yang terakhir yaitu sumber bahaya yang berasal dari alam atau nature. Sumber bahaya ini bisa berupa perubahan iklim yang menyebabkan kebakaran maupun banjir. Kebakaran lahan gambut itu bisa disebabkan tingkat kadar air lahan gambut, tinggi muka air, dan air hujan. Sedangkan banjir bisa disebabkan karena debit air yang tinggi. Selanjutnya itu cara mengetahui potensi bahaya. Yang pertama, melakukan pemantauan sekitar lahan secara rutin. Kedua, melakukan cek sesuai dengan standar nasional dan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu menganalisis data sekunder, yaitu data yang berasal dari penelitian atau data sebelumnya, dan wawancara dari masyarakat di sekitar lahan basah. Bahasan selanjutnya yaitu jenis bahaya. Jenis-jenis bahaya bisa berupa fisik, kimia, biologi, maupun ergonomi. Bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya yang bisa timbul dengan kontak atau tanpa adanya kontak, seperti kebisingan, kecepatan arus atau debit air,
salinitas air, suhu, dan kekeruhan air. Yang selanjutnya yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia merupakan bahaya yang timbul karena bahan kimia tertentu yang mengontaminasi air di lahan basah dan bisa menyebabkan masalah kesehatan kepada manusia, seperti kanker, iritasi mata dan kulit, serta sakit kepala. Bahan-bahan kimia yang dimaksud seperti kandungan asbestosis, kadmium, silika, kandungan DO, arsenik, dan zat kimia lainnya. Selanjutnya yaitu bahaya biologi. Bahaya ini berasal dari mikroorganisme dan unsur-unsur biologi lingkungan, seperti bakteri, virus, jamur, hewan berbisa, dan tanaman yang berbahaya. Yang terakhir yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi berhubungan dengan pekerjaan yang berada di lingkungan lahan basah, seperti pertanian dan perkebunan. Bisa berpengaruh pada kepuasan dan kenyamanan bekerja, seperti penataan lokasi kerja yang buruk dan sarana prasarana yang tidak sesuai. Adapun subbahasan terakhir yaitu langkah-langkah upaya pengendalian bahaya yang didasarkan pada hierarki pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi merupakan penghilangan sumber bahaya yang ada di pemukiman lahan basah, seperti eliminasi sampah, eliminasi limbah, dan zat pencemar lainnya. Selanjutnya yaitu substitusi. Substitusi merupakan penggantian bahan-bahan berbahaya yang dapat mencemari lahan basah. Selanjutnya yaitu modifikasi atau rekayasa teknik, seperti memasang alat pelindung pada bahan atau zat sehingga tidak menyebar ke lingkungan, atau mesin yang bisa menimbulkan bahaya jika menyebar ke lingkungan pula. Yang keempat yaitu pengendalian administratif, seperti pemisahan lokasi kerja dan pemasangan poster atau pamflet pemberitahuan bahaya. Pengendalian terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. APD mempengaruhi keselamatan pekerja dan orang-orang sekitarnya. Adapun APD yang diperlukan disesuaikan dengan bahaya yang ditimbulkan, seperti penggunaan masker apabila dihirup bisa menimbulkan bahaya, sarung tangan, sepatu boot, dan kacamata pelindung jika bahaya tersebut menyerang mata. Adapun referensi yang saya butuhkan dalam menyusun materi ini, ya itu saja bahasan saya mengenai identifikasi bahaya di pemukiman lahan basah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan mohon kritik serta saran dari ibu dosen dan juga teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.